Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel komentar. Gianni Infantino, Presiden FIFA, mengungkapkan bahwa rencana penambahan jumlah peserta dari 48 tim menjadi 60 tim pada tahun 2030 resmi masuk tahap pertimbangan. Setelah Piala Dunia 2026 berakhir, hal ini membuat zona Asia berpotensi mendapatkan jatah 12-13 tim untuk tampil di Piala Dunia. Piala Dunia ditambah jadi 64 tim, Thailand, Indonesia, Vietnam, dan Malaysia, negara top ASEAN. Siapa yang akan lolos ke Piala Dunia terlebih dahulu? Sekarang pertanyaannya, Thailand, Vietnam, Indonesia, siapa yang akan jadi negara ASEAN pertama yang menembus Piala Dunia? Fans sudah mulai berdebat, peluang makin terbuka lebar, tapi persaingan juga makin sengit. Apakah Garuda bisa terbang tinggi? Apakah Golden Star Warriors terlebih dahulu bersinar? Atau Gajah Perang dan Harimau Malaya yang mencatatkan sejarah? Berikut komentar netizen Thailand. Mau percaya bagaimana? Bahwa pemain bola berusia 1000 tahun untuk bertanding. Bagaimanapun juga, pergi saja main, biarkan mereka pergi. Pergi, hancurkan saja, bahkan untuk menonton Piala Dunia saja masih sulit. Tapi di Thailand mainnya seperti ini, gampang sekali. Kalau lawan Indonesia atau Malaysia, hanya bisa menang tipis. Di level Asia jauh lebih sulit. Mereka bisa menguasai bola di setiap momen. Yang utama harus dikembangkan adalah soal penyelesaian skor dan kemampuan mengclear bola yang masih kurang. Kalau gaya mainnya masih kaku dan taktiknya turun, terpaksa harus menerima. Vietnam pasti akan melaju lebih dulu. Coba kalahkan Vietnam dulu. Belakangan ini, Vietnam berhasil meraih medali emas. Dengan pemain usia 30-40, mau bawa apa ke Piala Dunia? Kalau melawan Vietnam dan Indonesia saja harus bisa dulu. Tapi kalau tidak bisa mengalahkan tim kecil, jangan berharap bisa dapat emas. Selama ini, Vietnam berkembang pesat, sedangkan kita malah mundur. Bicara mau ke Piala Dunia, rasanya terlalu berlebihan. Menang lawan Vietnam, Indonesia, dan Malaysia tanpa perlawanan itu mustahil. Kita hanya punya 75 juta orang. Jangan terlalu berharap, mereka punya populasi sampai 600 juta orang. Indonesia dan Vietnam banyak memakai pemain naturalisasi, sementara Thailand tidak mau meniru, berbeda dengan Singapura dan Filipina. Akhirnya, Thailand kalah bersaing dengan tim yang punya dasar kuat dan semangat. Kalau main melawan tim besar, siapapun boleh berpendapat beda. Indonesia pasti lolos, mereka punya tim lama dengan banyak pemain keturunan yang bagus. Bisa mengalahkan tim kecil luar negeri, bahkan pernah mengalahkan Arab Saudi 2-0, itu bukan hal biasa. Menurut saya, Indonesia punya peluang paling besar, sedangkan kita akan kesulitan. Kalau masih seperti sekarang, jangan terlalu berharap banyak. Indonesia setidaknya pernah menang di babak kualifikasi terakhir, sedangkan Thailand belum menang satupun. Paling bagus hanya seri. Ini membuat para fans sangat khawatir. Kalau main bicara ke Piala Dunia, sebaiknya fokus dulu bisa menang satu tim, baru tenang. Saya suka kalau tim besar datang bermain sungguh-sungguh. Kemajuan Indonesia sangat cepat, sedangkan Thailand tidak berkembang sama sekali. Formasi depan 3, belakang 2, tidak usah bermimpi. Indonesia punya banyak pemain muda di tim nasional. Jujur saja, saya tidak melihat Thailand punya banyak pemain muda. Pemain kita ada yang bagus, tapi hanya per angkatan. Sistemnya tidak mendukung. Tunggu sampai babak 256 tim, karena meskipun diperluas jadi 64 atau 128 tim, sepertinya tetap tidak bisa lolos. Di level ASEAN saja sudah terseok-seok. Kalau ada 200 tim, baru bisa dipercaya. Kalau lihat sepak bola Thailand, akan tahu kondisi timnya. Kalau jumlah tim ditambah jadi 190, Thailand pasti bisa lolos. Tapi kalau hanya 64 tim, jangan terlalu berharap. Karena kita masih sebatas level Asia. Thailand, Malaysia, Vietnam, Indonesia, kalau ketemu 3 tim ini saja, Thailand masih kesulitan menang.
Dilihat dari kuota, naturalisasi pemain, persiapan tim, dan sistem pelatih, Thailand punya 2 tim yang cukup yakin. Tapi ada 1 tim yang lemah, jadi hasilnya campuran. Indonesia, Vietnam, dan Thailand harus bersaing dulu dengan Laos dan Myanmar. Vietnam dan Indonesia kemungkinan besar akan lolos lebih dulu. Thailand bisa dicoret saja. Kalau Thailand hanya bertemu Brunei, barulah mungkin bisa ikut lolos. Indonesia punya peluang lebih besar. Kalau kuota ditambah 4 tim lagi, maka Uni Emirat Arab, Indonesia, Bahrain, Oman, Vietnam, Cina, dan Korea Utara bisa ikut bersaing memperebutkan jatah untuk masuk Piala Dunia 2030. Karena sekarang mimpi ASEAN ke Piala Dunia bukan lagi sekedar angan-angan, tapi semakin dekat dari sebelumnya. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih.